Halo sobat guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal membahas tentang isu-isu yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan ya, terutama isu-isu pendidikan lah, bukan isu-isu yang lainnya kayak politik dan lain sebagainya. Karena kita akan membahas tentang pendidikan. Baru-baru ini ada banyak banget, terutama ya tentang PPG ya, sesuai dengan tujuan dari channel ini. Kemudian P3K dan lain sebagainya. Nanti aku akan bahas di belakang apa yang aku bahas itu mungkin adalah yang menjadi keresahan berhubungan dengan UKM PPG ya, baik UKIN maupun UP-nya, dan berbagai macam transisi yang terjadi selama 2021. Sebelumnya aku minta maaf ya yang sebesar-besarnya kepada seluruh subscriber maupun yang sering lihat video aku. Hampir kira-kira 2 bulan aku sama sekali nggak upload video tentang PPG ya, karena satu dan lain hal nanti yang akan bakal aku jelasin ya, terutama banyak banget pengalaman yang aku dapatkan ya, terutama 3 bulan ini sebenarnya aku ada diklat ya, nanti akan aku jelaskan di belakang juga. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan jangan lupa juga tombol like-nya ya. Oke, let's get started. Hai. Jadi baru-baru ini aku memperhatikannya, terutama isu tentang pelaksanaan UP daring, yaitu aku salut banget sih bagi yang bisa melaksanakannya itu, karena itu sebenarnya akan ada 2 tekanan di situ ya. Jadi kalau biasanya kita tekanan di sini cuman harus menerima mengerjakan soal gitu, di sini kita jadi 2 tekanan gitu. Apakah nanti perangkat yang kita sediakan itu udah bagus, apakah nanti kita login-nya bisa cepat, itu semua kan jadi pressure tersendiri. Jadi ada tekanan mental dan tekanan mentalnya tuh lebih sulit lagi gitu ya. Dan salut banget buat yang udah menjalani dan udah lulus, itu salut banget. Dan bagi yang belum lulus, terutama di UP daring ini mungkin bukan hanya masalah kurang menguasai materi aja, mungkin karena terlalu khawatir di perangkat, dan apa yang terjadi di ujian sebelumnya itu harus menjadi pengalaman untuk ujian yang sekarang gitu. Jadi jangan ulangi lagi kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Namanya perangkat ya, jadi kita sering khawatir kalau internetnya nggak bagus lah, atau mungkin perangkat seperti komputernya mungkin ngadat, atau mungkin listriknya padam, ya banyak banget kan yang harus kita persiapkan, dan itu menjadi pressure tersendiri ya. Ya semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kayak normal lagi ya, luring seperti biasa, sehingga ada teknisi di samping kita. Tapi menurut setelah aku lihat di grup ya, aku perhatikan dan survei, ternyata pengawas dari UP daring ini mereka juga lebih ada teknisinya khusus pastinya ya. Jadi lebih lebih aware dan lebih hati-hati, dan juga kalau si peserta belum bisa masuk itu mereka selalu mendampingi gitu, dan itu bagus. Aku sendiri belum pernah lihat ya UP-nya itu bentuknya kayak gimana atau websitenya, karena aku nggak bisa masuk juga, soalnya aku bukan peserta juga ya. Sekedar informasi, aku juga UP-nya dulu luring ya, jadi nggak pernah ngerasain UP dalam bentuk daring ini, tapi seru banget sih kayaknya. Seru, jadi kita ujian terus direkam gitu ya kan, kayak live, sejenis live gitu ya. Keren banget sih. Saya sih salut sama yang membuat peraturan seperti ini. Jadi kita meskipun dari rumah masing-masing bisa semua ujian dengan baik ya. Selanjutnya berkaitan dengan UKM PPG, terutama untuk yang retaker, saya ini akhir-akhir ini baru sempat kayak baca-baca gitu. Bahkan sekarang untuk ikut ujian retaker pun harganya naik gitu, jadi 600.000. Kalau nggak salah saya kalau dulu itu 300.000 ya, correct me if I'm wrong, tapi setahu aku segitu ya. Makanya setiap kesempatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian banyak juga yang bertanya tentang PPG Prajabatan baru-baru ini untuk adik-adik yang atau
pegawai baru yang terangkat di bawah setelah tahun 2015 atau mulai dari 2016 ya. Itu banyak banget yang juga bertanya tentang PPG Prajabatan yang mandiri. Tahun ini ada gelombang 1 sama gelombang 2 ya. Udah sementara, kalau tidak salah saya mengenai ini sementara orientasi ya. Udah selesai orientasinya. Ya, orientasinya udah selesai untuk PPG Prajabatan, tapi untuk penerimaan atau seleksi yang baru itu belum ada. Ini yang PPG Prajabatan yang tahun ini kalau tidak salah aku itu dia yang udah mendaftar dari tahun 2020 kemarin gitu. Jadi untuk pendaftaran yang baru ini untuk 2021 ini belum ada. Ini yang cuman yang tertunda di tahun lalu gitu. Dan kalau aku perhatikan ya, dari segi universitas-universitasnya di sini itu hampir berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Di sini aku lihat hampir semua universitas itu ada, termasuk di provinsi aku di Sulawesi Tengah, di Untat pun menerima gitu. Jadi ini kayak udah banyak banget ya universitas, bahkan sampai ke daerah-daerah gitu. Jadi harusnya bisa sih semuanya tercover ya, terutama fresh graduate. Banyak juga yang bertanya ke aku, Kak, kalau menurut kakak atau menurut ibu pilihnya itu S2 dulu atau PPG? Aku selalu bilang ya, kalau bisa PPG dulu gitu, karena kita nggak tahu ya ke depannya. Ini semakin kesini semakin sulit gitu. Semakin sulit untuk mendaftar PPG itu juga sekarang ini hampir kayak pesertanya juga dipilih-pilih gitu ya. Jadi seperti SMPTN lah, hampir sama gitu. Oke. Ya. Kita ada juga yang bertanya PPG Prajabatan itu ada berapa hari atau berapa lama ya? Aku sudah jelaskan 2 semester, itu perinciannya sebagai berikut ya. Yang pertama lapor diri ke perguruan tinggi, ya pasti ya. Itu sekitar 1 bulanan. Sekarang itu orientasi siswa 15 sampai 16 November udah lewat ya. Berarti udah selesai. Kemudian ada pendalaman materi itu selama 19 hari ya untuk lapor diri. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran sebanyak 75 hari. Kemudian ujian komprehensif 2 hari. PPL itu 109 hari dan UKM PPG itu 9 hari. Ya, jadi ini kelamaan di PPL-nya sih. Jadi gini, untuk yang PPG Prajabatan itu dia lebih lamanya di magang ya, di sekolah tertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau ditunjuk oleh LPTK setempat, itu yang agak lama sebenarnya. Kalau untuk proses yang lain-lainnya itu dia penerimaan materi sama ya, sama aja. Itu 109 hari sekitar 3 bulan lebih ya, hanya untuk PPL aja. Jadi perinciannya seperti itu, aku taruh di sini biar kalian bisa lihat. Bagi yang mau ikut PPG Prajabatan seperti itu ya. Jadi ini ada pengembangan perangkat. Emang pas sih kalau dihitung ini sekitar 1 tahun sih ya. Untuk mungkin 9 bulan ya sekitar itu. Jadi tetap kita harus berjaga-jaga untuk kelebihan waktunya itu. Ini ada pertanyaan ya dari Muhammad Naufal Afif. Kalau untuk PPG Prajabatan prosesnya sama nggak Kak? Dia tanya ke video saya, salah satu video saya. Sebenarnya seperti ini, penerbitan energi untuk PPG Prajabatan itu saya udah pernah jelaskan, karena penerbitan NRG di PPG Prajabatan itu sedikit lebih tricky ya, lebih agak sedikit sulit daripada PPG dalam jabatan, karena dia kalau PPG dalam jabatan kan kita sudah terdaftar di Dapodik, kemudian jadi sudah ada sinkronisasi antara Simtun dan Dapodik. Kalau PPG Prajabatan kan kita nggak ada
nggak ada sinkronisasi gitu. Nah, di situ adalah yang jelas ketika kalian udah PPG Prajabatan, sudah jadi CPNS, segera melapor ke Simton ya, ke operator Simton yang ada di dinas. Kemudian jangan lupa untuk segera memasukkan data-data kalian ya, terutama nomor sertifikat pendidiknya ke Dapodik ya. Sampai lupa Dapodik ya. Ya seperti itu. Nah, aku udah pernah jelaskan juga sih di video ini. Jadi kalian video yang ini ya, ini nostalgia aja sih. Jadi kalian boleh nonton videonya ya tentang pengajuan NRG pasca kelulusan UKM PPG. Untuk prajabatan hampir sama. Tapi untuk prajabatan ini PPG Prajabatan kalian harus hati-hati banget karena jangan sampai kalian salah input gaji kalian ya di Dapodik. Nanti itu bisa menjadi, nanti kalian bisa jadi ganti rugi karena ada pengalaman saya yang kemarin itu ada yang sudah PPG Prajabatan kemudian baru CPNS dan dia langsung sertifikasi kan. Dia input gajinya salah ya di Dapodik. Mungkin bukan kesalahan dia sih, kesalahan operatornya yang input. Dan yang terjadi adalah dia harus mengembalikan yang sudah dikeluarkan dari Simton tadi. Makanya hati-hati banget ya dalam menginput, terutama yang prajabatan. Kemudian saya honorer dan alhamdulillah lulus PPG Daljab 2021. Apakah saya bisa dapat tunjangan sertifikasi, Mbak? Kalau yang honorer ini sebenarnya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Ada yang memberikan ya 1,5 juta itu kalau tidak salah standarnya untuk honorer, ada yang juga enggak. Jadi silakan Mbak Melisa Dwi Putri dicek ya ke dinas. Kapan Kak buka PPG Prajabatan tahun baru? Nah ini saya juga nggak tahu. Jadi silakan nanti dipantengin terus aja ya di situsnya di ppg.kemdikbud.go.id ya, silakan. Saya honorer sudah 3 tahun, kemudian daftar PPG Mandiri. Apakah setelah lulus PPG nanti langsung dapat tunjangan Kak? Ya, bisa. Ya, untuk Rahmawati Pesanggerahan. Ya, ini udah 1 bulan yang lalu lah baru saya jawab. Kasihan banget sih Rahmawati ini ya. Bisa, asalkan kalian segera input data kalian, terutama sertifikat pendidik ke Dapodik nanti disinkronkan ke operator Simton dinas. Selanjutnya, ini udah 17 menit loh. Selanjutnya ini honorer mengajar. Kalau honorer sudah PPG, belum dapat tunjangan profesi, cara ngurus tunjangannya gimana Kak? Ya silahkan ke operator Simton ya. Kemudian awalnya kalian tanya dulu ke kepala bidang atau kepala seksi bagian GTK ya yang mengurus guru dan tenaga kependidikan. Apakah daerah kalian itu menerapkan kebijakan kalau honorer bisa mendapatkan sertifikasi atau tidak ya? Karena setahu saya kalau honorer ini kaitannya itu dengan daerah ya seperti itu. Terus dari Frederick Channel. Malam Kak mau nanya, saya adalah operator Dapodik sekolah. Oke. Ada guru saya yang mengikuti PPG Daljab pada UNES Semarang. Serdiknya sudah ada, tanggal serdik itu 6 Januari 2021. Nah sampai hari ini NRG-nya belum juga muncul di info GTK Kak. Nah, kalau yang seperti ini silakan. Ini kan dia operator Dapodik ya. Sudah diinput belum serdiknya ke Dapodik? Itu yang paling utama karena nanti Dapodik itu selalu berhubungan dengan Simton. Jadi seketika dia mendapatkan sertifikat pendidik, segala input nomor peserta dan nomor sertifikat pendidiknya di riwayat sertifikasinya. Ya, Pak Frederick Channel, silakan Anda input dulu karena ada operatornya ya. Bilangin ke gurunya. Terus malam Ibu, mohon bantuannya dari Gilang Rasta. Saat ini saya sedang mengikuti PPG, namun saya belum memiliki NUPTK. Apakah nanti setelah selesai PPG NUPTK saya otomatis keluar? Sebelumnya saya sudah mengurus namun tidak bisa, masalahnya saya belum berstatus GTY. Aduh, ini ribet sih ya sekarang. Ya, untuk Gilang Rasta. Kenapa bisa
Ini tahun berapa sih dia ngikut PPG-nya? Kalau di tahun saya di 2015 itu emang biarpun ya meskipun NUPTK-nya saya termaksud yang belum terbit NUPTK tapi sudah ikut PPG gitu. Ini agak sulit apalagi masih statusnya belum GTY. Begini ya Pak Gilang, segala urus dulu status GTY-nya ini ya, guru tetap yayasannya diurus dulu supaya ada. Kemudian NUPTK-nya itu meskipun nol biasanya dia akan keluar, tapi bukannya otomatis keluar, harus diajukan ya. Silakan ajukan Pak Gilang ke Verbal GTK. Ya, segera diajukan. Apalagi sekarang, kalau dulu itu waktu di periode saya kalau mengajukan NUPTK di Verbal GTK itu yang konfirmasi dari Kemdikbud langsung ya. Tapi kalau sekarang yang konfirmasi tinggal dari LPMP daerah. Jadi kalau bisa diusahain segera di verbal di GTK. Nggak bisa otomatis keluar, harus di verbal ya. Semuanya ini harus di verbal dulu. Saya selesai PPG 2018 tapi baru urus NPTK di Oktober ini lewat akun OPS. Alhamdulillah seminggu udah keluar. Nah, ini udah ada solusi dari Lira. Nah, gitu ya Pak Gilang. Di verbal dulu di info GTK. Nanti saya balas juga ini ya, sebentar. Ini udah terlewat sama saya ya. Halo Kak, izin bertanya, kalau sedang menempuh S2 tapi ingin mengikuti PPG Prajabatan bisa nggak? Ya, nggak bisa lah. Kalau sedang menempuh S2 di situ nanti ada persyaratannya kok. Kalau sedang menempuh S2 atau punya diklat yang berhubungan dengan, maksudnya diklat yang betul-betul menyita waktu, itu akan sulit sih kalau mau ikut PPG Prajabatan juga. Tapi kalau mungkin Anda adalah si Yunis dia ya, mungkin masih fresh graduate terus fresh banget, tapi persoalannya waktu sih, ada nggak waktunya ya Yunis dia. Tapi nanti kalau aku nggak salah ya nanti kasih tahu deh di kolom komen apakah ada tuh persyaratan kalau ikut PPG Prajabatan nggak boleh ikut perkuliahan yang lain ya, komen di bawah. Ini udah 22 menit, kita paskan 25 menit ya. Manfaatnya besar Mbak, bisa minta contoh soalnya nggak? Oh, untuk PPG udah ada ya. Kak, tolong bahas proses lulus PPG Prajabatan sampai sertifikasi dong. Apakah berpengaruh SIM PKB? Ini bagus banget info mantul. Nanti saya ini bakal saya screenshot dan bikin di konten selanjutnya. Oke, seperti itu dulu ya. Masih ada. Ini masih banyak banget sih pertanyaannya. Nanti aku di lain kesempatan ya. Jadi ini pertanyaannya banyak dan asik-asik ya. Kita jawab pertanyaan aja selama beberapa hari ini kan, pertanyaan banyak banget. Udah ini baru pertanyaan yang bulan pertama, ini bulan lalu ya. Padahal aku udah 3 bulan nggak upload sama sekali, belum yang ketinggalan. Oke, terima kasih banyak udah nonton video aku. Ya, sekali lagi aku minta maaf. Sebenarnya aku beberapa bulan ini ikut diklat calon kepala sekolah dan ini diklat terakhir loh teman-teman guru. Jadi untuk selanjutnya kalau kalian mau ikut diklat calon kepala sekolah atau diklat calon pengawas itu harus ikut guru penggerak dulu ya. Dan di bulan depan ya insya Allah ada guru penggerak angkatan 6 ya, kalau bisa ikut. Aku pengen ikut juga ya, kalau bisa teman-teman juga ikut ya, biar kita sama-sama berbagi. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.